teman-teman, jadi ini saya lagi mau datang ke salah satu breeder ikan gapi. Cuma agak bingung saya lihat GPS ini nih, kayaknya agak nyasar. Yuk kita ambil ikut bareng-bareng, kita lihat ini ke kiri apa ke kanan ini ya. Kalau GPS ngomong ke kiri ini. Moga-moga bener jalan ini. Bukan ini. Ibu. Nah ini nih, ada burung. Ah, ya benar. Halo, bro. Ya, benar. Udah ketemu. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Yo. Gimana kok? Biasa nggak kok? Dengan bro siapa ini? Dengan Aldi. Oh, dengan Bro Aldi. Nah ini kita lagi pengen ngobrol-ngobrol bareng Bro Aldi. Boleh ya kita ambil lihat-lihat ikannya? Boleh kok, masuk kok. Yuk, ini kita lihat ikannya. Ada ikan apa aja nih? Yuk. Nggak ada juga. Udah nyampe nih kita teman-teman. Wih, keren banget ini. Rapi teman-teman nih farmnya nih. Ini jadi dari awal main gapi udah seperti begini bro ya? Belum. Kayaknya. Saya sebelumnya sih pakai kolam terpal kok. Oh sebelumnya pakai kolam terpal? Ya, malah pakai kolam terpal. Oh, di sini juga kolam terpal Ya, atau di sini tempat lain? juga. Yang di bagian atas tadinya terbuka. Oh, atasnya tadinya nggak Ya, terbuka. jadi berhubung udah main di tank, karena kalau kena matahari di tank kan sering tuh lumutan, Iya. jadi ditutup. Oh. Nah, kemungkinan untuk di terpal nanti ada lagi lah nanti tempatnya. Oh, di terpal pakai nanti bakal bikin lagi Ya. ya kolam terpal lagi. Cuma luar biasa banget ini ya. Dari kolam terpal ini sini muat ya kolam terpal nanti bisa Ya ya? paling cuma beberapa kok. Oh. Ini dari kolam terpal pindah ke akuarium itu. Ya. Berapa lama ininya prosesnya itu dari kolam terpal sampai ngebikin ini rak-rak begini? Kurang lebih sih udah mau mendekati setahun ya. Oh, setahunan Ya, gitu ya. setahunan karena berhubung ada teman yang nyaranin untuk ya nambah aset. Jadi ya ada pemikiran lah, jadinya terbuka pemikirannya. Jadi ya mau nggak mau kita buat juga Untuk pakai tank Ya. seperti ini ya. Dari kolam terpal pindah ke tank. Ya. 1 tahunan ya artinya. 1 ya? tahun. Ya teman-teman, dari kolam terpal ini nggak murah loh. Teman-teman lihat dong, bahan-bahannya cakep-cakep loh. Tanknya juga tuh, belum sistem ininya, filtrasi dan aeratornya ini bukan sesuatu yang kalau kita bilang asal-asal gitu, rapi loh ini semuanya. Tuh, lihat tuh, filtrasinya juga tuh semuanya. Jadi dengan saya melihat begini, sistem-sistem begini semua, filtrasi ini makin membuat saya penasaran seperti apa sih perjalanannya kok bisa begini. Cuma tahun ya? Ya, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 2020 akhir, kurang lebih 1 tahun lewat lebih dikit lah. Oh, 2020 akhir sampai ini baru bangunnya kapan nih? Rak begini nih? Ini jadinya di Januari Ya? Januari tahun ini. Dari Januari. Oh, baru artinya ini Ya, baru. Awal-awal gimana sih bro? Kok bisa tiba-tiba gue pengen bikin kolam terpal untuk ikan gapi itu gimana ceritanya? Apa emang kolamnya udah ada atau gimana awal-awal tuh? Ya emang pemikirannya kayak ikan ini kan kalau untuk jenis gapi nggak semua harus pakai yang akuarium. Tempat apapun jadi. Oh, dan memang dari awal udah kepengen nih piara ikan gapi ini atau ada kepikiran lain lagi atau gimana? Malah sebelumnya bukan untuk main gapi kok, malah nah, dari awal untuk ke gapi ini kita ini untuk main aquascape dulu. Oh, awalnya aquascape Ya, dulu. awalnya aquascape. Oh, Jadi emang untuk sekedar hobi untuk aquascape. Jadi awal mulanya tuh mau main aquascape, akuarium udah sediain pasir atau segala macamnya. Untuk jenis ikan yang mau di situ emang gapi, cuma berhubung aquascape ini nggak kelar-kelar ke proyeknya gue. Jadi adalah kisah yang sedikit yang saya lihat untuk
jual GP ini kayaknya mudah gitu. Gimana maksudnya jual GP muda itu gimana? Untuk ngedapetin uang 50.000 tuh kayaknya mudah banget loh. Oh gitu ya. Iya. Sebelumnya ngeliat seperti itu. Iya. Ngeliat di mana itu? Nah, adalah beberapa konten atau di IG kan banyak tuh untuk yang jual-jualan. Iya iya iya. Jadi ya udah saya stop untuk main di aquascape, saya fokus di ya GP. Cobalah saya terjun di GP. Oh. Jadi awal-awal mainnya jenis apa tuh di GP itu? Awal sih untuk pertama Red Dragon. Oh, Red Dragon. Ya, untuk Red Dragon dulu. Oh. Udah itu baru, karena satu untuk jenis Red Dragon menurut saya pemula kayak saya ini sangat susah. Oh Karena, gitu. ya, karena corak itu untuk dinilai kontes kalau menurut saya ya harus bagus coraknya. Corak itu ya. Corak. Jadi ya udah itu nggak saya terusin lagi. Saya untuk jenis itu. Oh, Red Dragon udah artinya. Ya, Baru setelah Red Dragon itu, fokus di jenis PRTDE. oh yang sampai sekarang lah masih dimainin ya, Ya, jenis jenis PRTD. Keren teman-teman PRTD-nya ya. Itu awal-awal dulu ya. Ini kita ngomong cerita awal lah ya. Iya. Dari yang pas pertama kali beli ikan gapi itu lu beli gapi yang murah atau gapi yang seperti apa yang pertama kali dibeli itu? Oh, kalau untuk pemikiran saya tuh GP setiap GP kan ada kualitasnya bro. Iya, Ya kan? Jadi kalau kita beli dengan harga yang segini, ya kualitasnya juga segitu gitu. Cuma bisa kita bandingin dengan harga yang 100 dengan harga 2,5, pasti beda untuk kualitasnya. Dan untuk keturunan anaknya juga beda. Jadi pas saya punya pemikiran seperti itu, saya langsung ngambil di harga yang 2,5. Oh, awal-awal langsung 2,5. Iya, 250.000 itu menurut saya lumayan lah untuk pemula, karena nggak ragu gitu untuk anak-anak nanti ada kemungkinan berapa persen lah untuk bagus gitu kan. Jadi si Bro Aldi ini all in istilahnya, benar-benar jadi enggak gitu Iya, jadi enggak kalinya nyemplung ya udah nyemplung sekalian gitu. Ya. Berani ya, luar biasa. Jadi pada saat kita memulai gapi itu pertama kali itu kerja juga ada Enggak. Oh. Saya kebetulan wisuda di tahun 2020 di bulan 6. Oh, jadi pas Ya. setelah wisuda dia bertemu lah dengan ikan gapi Ya. ceritanya ya. Jodoh teman-teman. Karena itu kan posisi masih PPKM bro, jadi agak susah untuk nyari Oh kerjaan. iya. Dan memang pada PPKM mulailah ikan gapi Ya. ini ya. Luar biasa loh teman-teman. Dari mulainya dari udah yang 250 itu ya, Red Dragon, tapi Red Dragonnya pun nggak dilanjut ya, malah pindah ke PRTD ya ininya ya. Si PRTD ini udah berapa lama nih dipeliharaannya? Dari Ya udah 1 tahun lebih bro. lumayan lama juga. Kalau Bisa sharing-sharing nggak tuh ceritanya pertama kali itu gimana sih bisa menjual ikan? Mungkin itu banyak kan dari teman-teman pun pengen tahu kan gimana caranya seorang pemula itu bisa laku loh ikan. Ada cerita dong yang pertama kali lah jualan ikan itu seperti gimana tuh? Ya pertama jangan dipikirin jualannya dulu. Yang pertama, jadi waktu itu saya pokoknya beli dengan harga 2,5 Red Dragon. Jadi nih udah lumayan lah besar. Itu kadang mikir ini siapa ya yang mau beli kayak gitu kan? Karena kita ini masih pemula, belum ada target pemasaran mau kemana kan? Iya. Jadi ya udah iseng-iseng posting, ada juga yang mau beli. Oh, posting di mana tuh? Posting pertama sih di Facebook. Oh, dari Facebook teman-teman artinya. Karena ya di Facebook, jadi diposting adalah yang beli. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar juga cara pengiriman, cara packingnya gimana. Iya. Siapa pelanggan pertama itu dari mana tuh? Dari kota Dari mana atau? orang Palembang. Oh, dari Palembang. Ya, Arti kirim ke Palembang tuh barangnya. Iya. Oh. Jadi pertama kali asal pertama dari Palembang. Terus sampai bisa membangun semua rak-rak ini apa itu dari jenis apa sebenarnya?
jenis PRTD. PRTDE itu eh, PRTDE itu kebanyakan customer itu dari dalam negeri atau dari luar negeri juga ada. Ya, luar negeri ada beberapa. Oh, luar negeri ada beberapa Ya, ada juga. beberapa. Nah, sesuatu yang menarik ya teman-teman. Jadi sekalian saya pengen nanya, nggak apa-apa ya Bro Aldi ya, Nggak kita apa-apa. nanya mengenai pengiriman luar negeri. Gimana sih kok si Bro Aldi ini dia bisa dapat pelanggan dari luar negeri, sedangkan kalau dilihat main gapinya pun pemula masih 1 tahunan itu ya dibilang masih cukup sebentar ya kalau kita ngomong. Gimana sih Bro? Kok bisa dapat pelanggan dari luar negeri itu seperti gimana itu? Awalnya itu bisa bagi-bagi tips dong. Kalau kita yakin sama kualitas ikan kita gitu, ya kita beraniin diri aja untuk posting di Facebook. Oh, postingnya di Facebook kan? Iya, Jadi di Facebook. biar mata luar negeri itu bisa melihat, kita postingnya di Facebook. Iya. Pertama itu ya. Iya, pertama kali. Apa maksudnya di komunitas luar atau Di seperti apa? komunitas luar buat spotnya. Nah itu juga bisa jadi saran ya teman-teman yang mungkin kalau yang merasa pengen nyoba itu bisa posting di komunitas luar. Banyak ya Bro ya sebenarnya. Iya, banyak. Bahkan malah bukan fokusnya untuk di luar negeri, mungkin kebetulan aja atau emang udah rezekinya gitu orang luar negeri yang mau beli gitu. Iya, cuma seperti yang saya bahas juga ya, orang luar negeri ya, dia bisa membeli ikan gapi dari Indonesia itu tentunya ada alasan gitu, nggak cuma sekedar beli. Pasti ya ikannya si Bro Aldi ini juga bagus-bagus, Iya. makanya bisa orang luar negeri itu bisa melirik. Emang ada jenis lain apa lagi sih, maksudnya awal-awal dulu tuh selain PRTDE ini yang main, atau hanya fokus saja PRTDE? Fokusnya di PRTD. Fokusnya begitu ya. Oh jadi benar-benar PRTD setiap kali di Instagram pun posting ya banyak PRTD ya Iya, artinya ya. kebanyakan PRTD. Untuk jenis-jenis yang lain tuh baru belajar. Oh baru belajar ya. Ya benar sih. Jadi kalau kita memang baru mulai main gapi itu, atau itu jenisnya jangan terlalu banyak ya. Iya, ya menurut saya nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Apalagi untuk pemula, karena kalau untuk alasan saya sendiri, satu kita nih nggak tahu kayak mana jenis GP tersebut kan, nggak tahu kayak istilahnya kalau untuk kata para senior genetiknya ininya segala macam kita kan nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi pelajarin dulu satu jenis, fokus di satu jenis, kuasain. Kalau emang udah jenis itu udah menurut kita udah bisa kita ngehandle-nya istilahnya gitu, ya kita barulah boleh ngambil jenis yang lain. Karena satu untuk pemasaran, kalau emang kita fokus di satu jenis atau beberapa jenis, untuk pembeli yang lain itu percaya loh. Kenapa? Percaya karena itu udah emang pegangan kita. Oh kita Karena tahu. kita tahunya saat misalnya kalau untuk jenisnya FR, kadang kita nanya di luar kan, siapa ya jenis FR di mana? Pasti kan ada beberapa yang ngomong langsung ke ini aja, ke ini aja, karena pegangan sendiri itu kalau udah lama gitu kan. Contohnya seperti itu lah. Masuk akal itu benar. Jadi intinya kenapa sih lu ada alasan khusus nggak? Kenapa memulainya itu jenisnya PRTDE? Apa karena memang gua tahu nih ini barang bakal laku di luar negeri, atau ini mungkin bisa untuk kontes keren banget nih kan ini ada. Kenapa gitu alasan lu kenapa mirip PRTDE dari sekian banyak jenis ikan gapi? Kalau saya sendiri ya, kalau untuk jenis PRTD itu kebanyakan dilihatkan dari atas. Kopinya lebar, ini bentuknya bagus. Iya. Cuma kan pas saat kita lihat dari tampak depan itu ekor belakangnya acak-acakan. Coba ya mungkin PR saya sih di situ. Untuk gimana caranya kita ini ngelihat jenis PRTDE dari atas bagus, dari tampak depan juga bagus. Jadi dari pandangan atas sama depan juga bisa dinikmati gitu keindahannya. Terus kalau alasannya kenapa PRTD itu? Karena suka aja atau apa? Karena suka aja. Oh dari sekedar suka aja artinya ini ya, memulai dari jenis PRTD. Jadi untuk ya itu bisa jadi saran juga sih untuk milih jenis yang paling kita suka dulu lah. Yang pada saat memulai hobi gapi itu ya. Gimana? Jadi pilih ikan dari yang paling kita suka. Yang paling kita suka. Jadi bukan kadang-kadang soalnya saya sih banyak kayak yang nanya
apa nih yang lagi tren, Iya. apa nih yang lagi laku. Banyak sekali kayak gitu, padahal nggak seperti itu. Sorry ya, kita boleh nanya nggak, ikan-ikan PTD ini biasanya kalau misalkan keluar gitu, itu range harganya berapa sih? Ya tergantung kok, ada yang balik lagi ke kualitas yang Nah, tadi. iya, kualitas, kita ngomong kualitasnya ya oke lah, sekedar oke aja, belum yang premium banget. Biasanya saya jual di 55 USD. 55 USD. Bisa Oh, super. sampai yang premium banget yang memang orang benar-benar Iya. nyari banget, pernah? Ada yang sampai harga yang lebih tinggi lagi, pernah? Itu malah di Indo juga. Oh, di Indo ada, bisa berapa tuh kalau Di Indo, boleh tahu? di Indo saya untuk yang kualitas itu 1,3 Per per pair. 1,3 juta ya? Iya. 1,3 juta per pasang, jadi PRTD. Wah, itu sih luar biasa banget ya. Biasanya kalau yang malah saya jadi sekarang tuh udah punya range harga yang untuk beberapa lah. Balik lagi kualitas. Kalau emang untuk remaja itu biasanya di kisaran 200. 100, udah dia agak besar sedikit lagi di 3,5. Wah, Tapi kalau udah emang yang dewasa ya tuh 500 ke atas. luar biasa. Itu awal-awal main, lu ngomong lu suka karena PRTD ini Iya. kan? Suka karena emang tahu bisa jual segitu? Enggak. Enggak juga kok. Karena ya itu satu lagi. Ya mungkin beda dari yang lain gitu kan. Mungkin kebanyakan kalau di Vietnam sih banyak. Cuma kan kalau kita mau beli di Vietnam ada yang takut mati lah, ini itulah. Iya. Cuma toh memang ya kita si paham gitu loh. Iya. Memang Bro Aldi ini memulai karena memang dia suka. Karena gini loh, siapa yang tahu loh PRTDE yang dikembangkan dengan tangan Bro Aldi ini bisa laku sampai 1,3 juta ya. Padahal kalau misalnya kita lihat di online itu 30.000, 50.000 itu banyak banget gitu. Dan ini kontes nggak? Itu kontes nggak? Enggak. Cuma kalau untuk di luar ada sih kemarin. Oh, di luar negeri ya? Udah mulai gitu untuk jenis-jenis yang Itu kalau kita bilang sih inspiratif banget. Jadi ikan gapi ini ya nggak cuma bisa memberikan rezeki, itu nggak cuma dari sekedar kontes gitu, nggak cuma dari sekedar breeding, tapi dari segala aspek pun bisa. Mungkin ada teman-teman yang memang fokusnya memang dari kontes, bisa teman-teman. Saya juga nggak sedikit tuh teman-teman yang memang sukses dari breeding ikan kontes gitu loh. Ini breeding ikan hobi ya istilahnya, Ya, karena ikan suka hobi. itu juga bisa. Jadi benar-benar gapi ini bisa memberi rezeki dari banyak sisi gitu loh teman-teman. Jangan apa ya, kalau ada masukan mungkin ke teman-teman yang masih pemula dan baru mau memulai main nih ikan gapi. Oh, kalau untuk saran saya sih targetnya emang pelihara dulu beberapa jenis. Kalau emang benar-benar nggak tahu, kayak saya kan nggak tahu bener apa sih gapi, cara breedingnya gimana. Kalau untuk di konten-konten YouTube kan udah banyak tuh cara penerapannya gimana. Ya, edukasi. Ya, edukasinya gimana. Ya pelihara dulu lah yang paling suka. Dari yang Kenalin dulu ikan itu gimana. Kalau untuk soal penjualan ya itu ngalir lah. nah gitu dulu. Jadi intinya dari yang kita suka dulu lah ya ininya ya. Sama Instagramnya ya, ini nggak apa Instagramnya? Gupi Let's Go. Gupi Let's Kuy. Itu kalau misalkan dilihat videonya juga cakep-cakep banget. Boleh tahu nggak sih HP-nya pakai HP apa sih kalau misalkan ngerekam gitu? Kalau untuk yang kemarin sih pakai DXR. Apa? iPhone? Di iPhone XR. iPhone XR sama kayak saya juga video-video pakai iPhone XR juga. Terus Nah, kalau untuk sekarang ya mungkin ada rezeki dikit ya naiklah ke Apa? 12 Pro Max. pakai aja sekarang. Iya. Coba lihat. Anjir. 12 Pro Max. Udah pakai handphone 12 Pro Max, kita masih XR. Ini dari ikan gapi semua. Iya, dari ikan Anjir gapi. teman-teman, dari ikan gapi ke iPhone 12 Pro. Jadi ya kalau kita lihat ya emang Bro Aldi ini all out, benar-benar fokus banget sampai bisa mendapatkan perak segala dari handphone. Terus ada cerita apa lagi nggak? Maksudnya ikan ini untuk apa, pengembangan usahanya apa? Oh, kalau malah dari tahun pertama saya main ikan itu saya niat untuk penghasilan itu untuk nikah, untuk beli mahar. Jadi luar biasa banget ya.
dari yang awal tujuannya pengen main gapi ini untuk mahar menikah ya dia ya. Bisa akhirnya terwujud juga. Gila, ikan gapi ya. Ini kalau kita lihat ikan gapi ini ikan yang kecil yang kadang-kadang dianggap remeh sama orang. Cuma ini bisa menjadi sumber penghasilan dan juga menjadi masa depan bagi seseorang, termasuk juga dengan si Bro Aldi nih yang di depan kita. Keren banget bro, thank you banget ya untuk waktunya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi bagi teman-teman nih, cek aja langsung Instagramnya di Gupi Let's Go. Ya, sekian dulu teman-teman video kali ini. Mari kita penuhi pergapian Indonesia dengan cinta dan cuan.